Hai Kak, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Kakak akhir-akhir ini? Aku akhir-akhir ini lagi kurang baik sih, tapi nggak tahu kenapa. Terima kasih sudah jujur. Boleh tahu apa latar belakang Kakak? Eh, namaku umurku 19 tahun. Aku mahasiswa semester 4 dari Prodi DKI. Aku juga mondok di salah satu pondok di Purwokerto. Kamu pernah cerita soal tentang tidak nyaman di pondok. Sebenarnya kamu merasa kenapa sih? Aku sering merasa sedih, capek banget walaupun nggak banyak kegiatan dan rasanya kayak nggak ada semangat buat ngapa-ngapain. Kadang aku nangis sendiri tanpa tahu alasannya. Siapa yang pertama kali kamu cerita tentang itu? Sahabatku sih, aku cerita ke dia karena cuma dia yang aku percaya di pondok. Kapan kamu mulai sadar tentang merasa tidak nyaman di pondok itu? Sekitar 1 bulan yang lalu, aku udah mulai susah tidur, susah fokus belajar, dan semua kegiatan pondok rasanya kayak berat banget buat dijalanin. Terus kamu minta bantuan ke siapa? Aku curhat ke sahabatku, awalnya malu sih, takut dikira lebay, tapi ternyata itu membantu banget. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan? Karena aku takut kalau terus didiemin, aku bisa makin down. Aku tahu ini nggak bisa aku hadapi sendiri. Bagaimana sekarang kamu mulai bangkitnya? Aku cerita ke sahabatku, mulai nulis perasaan juga di buku harian atau buku diary kayak gitu, dan bilang ke diri sendiri kalau merasa nggak baik-baik aja itu nggak apa-apa kok. Itu langkah yang sangat baik. Curhat ke sahabat yang kamu percaya bisa sangat membantu meringankan beban pikiran. Menulis perasaan juga merupakan cara yang sehat untuk mengenali dan mengekspresikan emosi. Terus yang ketiga, yang paling penting itu kamu sudah belajar menerima bahwa merasa sedih atau tidak baik-baik saja itu adalah hal yang manusiawi. Saya sangat menghargai usaha kamu. Sayangan latihan-latihan sederhana supaya kamu lebih nyaman menghadapi hari-hari di pondok. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Terima kasih ya kak udah menjelaskan tadi, saya jadi sedikit lega. Ya, terima kasih kembali. Kita akan membuktikan ke sesi-sesi selanjutnya untuk mempersiapkan bagaimana perubahan kamu di lain sesi nantinya. Iya kak. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari ini. Kamu sahabat dekat R. Waktu R mulai merasa nggak nyaman di pondok itu, apa yang pertama kali kamu lihat dari sikapnya? Bagi Kak, awalnya tuh R kelihatan murung terus. Dia jadi jarang ngobrol, sering menyendiri, dan kalau ditanya jawabannya tuh pendek-pendek. Aku juga pernah lihat dia nangis diam-diam di aula. Kapan kamu mulai sadar kalau yang dialami R itu lebih dari sekedar capek? Waktu dia bilang gak bisa tidur beberapa hari dan gak semangat ngapa-ngapain. Biasanya tuh dia aktif di kegiatan pondok, tapi waktu itu dia kayak kehilangan energi. Apa yang kamu lakukan setelah tahu kondisi si R? Aku coba ajak dia ngobrol pelan-pelan tanpa maksa. Aku bilang ke dia kalau aku siap dengerin kapan aja. Akhirnya dia mulai terbuka dan cerita semuanya ke aku. Apakah si R pernah bilang kenapa dia mau cerita ke kamu? Iya, dia bilang karena dia percaya sama aku. Dia juga bilang awalnya takut dibilang lebay, tapi setelah cerita, dia ngerasa lebih lega. Setelah itu kamu bantu si R bagaimana? Aku selalu berusaha untuk nemenin dia. Kadang kami nulis bareng di buku harian, kadang cuma duduk bareng tanpa ngomong. Aku juga dorong dia buat ikut konseling, biar dia nggak merasa sendirian terus. Menurut kamu hal terpenting yang bisa dilakukan sahabat kalau temannya mengalami hal seperti R itu apa? Menurut saya, kita harus bisa mendengarkan, jangan menghakimi, dan ditemani. Kadang cukup ada di dekatnya aja itu sudah berarti banget buat mereka. Dan kasih tahu kalau minta bantuan itu bukan tanda lemah. Terima kasih banyak, kamu udah jadi contoh sahabat yang luar biasa. Peranmu sangat berarti dalam proses pemulihan si R. Iya Kak, sama-sama. Sebagai teman, kamu waktu itu ngelakuin apa? Aku sebenarnya juga nggak terlalu deket sih ya kak, tapi aku kayak coba nyapa dia, kayak ngajak ngobrol ringan dan nanyain kayak kabarnya gitu. Aku juga bilang ke dia kalau misalnya
butuh teman cerita juga ya boleh cerita ke aku aja gitu. Apakah R akhirnya cerita ke kamu? Ya sempat cerita tapi nggak banyak sih kak, kayak tapi dia sempat bilang dia lagi nggak baik-baik saja. Waktu itu aku cuma dengerin aja dan nyaranin dia sih buat kayak ngobrol sama kakak pembina yang di pondok atau sama konselor gitu loh. Menurut kamu peran teman biasa itu penting nggak sih dalam situasi kayak si R itu? Oh iya itu penting banget sih kak, harusnya kayak meskipun kayak bukan sahabat deket ya, perhatikan kayak perhatian kecil kayak menyapa gitu, mendengarkan atau ngasih semangat bisa jadi hal besar buat yang lagi ngalamin masalah gitu kayak R. Terima kasih S. Meskipun kamu bukan sahabat dekat R, kamu sudah menunjukkan kepedulian yang besar. Itu bisa sangat membantu bagi teman yang sedang mengalami masa sulit. Oh iya sama-sama kak.